Oke, kita lanjut lagi. Ya, di video kali ini kita akan coba membuat atau memasukkan ya blok kode di Scratch-nya setelah sebelumnya kita sudah membuat layout dari tampilan aplikasinya itu ya, menggunakan beberapa sprite maupun komponen yang sudah tadi kita download lalu kita kemudian upload kembali ke bagian aplikasi Scratch-nya. Oke, kita langsung saja mulai ya. Seperti yang kita ketahui, program Scratch ini itu akan memberikan fungsi-fungsi atau tools ya kepada anak panah ini maupun tombol sehingga nanti otomatis akan mengubah angka yang ada di Celsius maupun Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin ya secara otomatis. Jadi dia akan mengkonversi langsung gitu ya. Kalau kita lihat di flowchart-nya itu setelah dia mengecek angkanya itu ya, angkanya kan antara -50 sampai 150. Secara otomatis programnya akan langsung menghitung tanpa menunggu ya, tanpa menunggu. Nah, makanya kita akan coba langsung implementasikan itu ke dalam langsung ke dalam aplikasinya ya. Sekaligus juga kita akan pelajari konsep yang disebut sebagai subprogram atau menggunakan blok kode fungsi ya, yang ada di Scratch. Oke, yang pertama seperti biasa kita menggunakan event, lalu when bendera hijau klik atau when green flag klik ya. Pertama kita setting dulu karena nilainya dibatasi ya. Nilainya dibatasi yaitu antara -50 sampai 150 kita ambil nilai apa? Sekitar tengah-tengahnya aja ya. Kita ambil sekitar berapa? 50 aja mungkin ya. Walaupun bukan nilai tengahnya itu ya. Tapi nggak apa, kita set saja dulu. Yang pertama itu kita set dulu Celsiusnya ke angka 50. Ya, nilai awal lah kita katakan gitu ya. Nilai awalnya sekitar segitu ya. Lalu kita akan eh, berikan fungsi ya supaya ketika tombol anak panah ini kanan maupun kiri diklik itu akan menambah atau mengurangi angka gitu ya. Tapi sekaligus juga apa namanya dia menghitung atau mengkonversi ketiga suhu tadi ya Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin ya. Jadi kita bisa menggunakan sebuah event nama when I receive ya message one tapi kita akan kasih nama message baru ya dengan cara klik new message. Yang ini untuk down dulu ya, untuk down atau panah tanah yang ke kiri ya. Oke ya. Pertama kita kasih dulu kondisi ya menggunakan blok kode if ya. Dimana kalau kondisinya itu ya, kalau kondisi nilai Celciusnya itu ya di atas -50 berarti dia bisa ya di atas -50 ya karena masuk masuk dari angkanya itu ya. Maka kita jalankan fungsinya, fungsi dari anak panahnya itu ya. Dengan cara kita set aja langsung Celsiusnya kita kurangi dengan satu ya. Jadi tiap diklik tombol anak panah kirinya itu otomatis angka dari derajat Celciusnya itu akan berkurang satu gitu ya. Nah, secara otomatis gitu ya. Kemudian setelah dia apa namanya berkurang satu gitu terus ya sampai seterusnya, maka secara otomatis langsung menghitung atau mengkonversi ke dalam Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin. Nah, daripada nanti kita bikin satu-satu, lebih baik kita menggunakan atau kita menerapkan konsep fungsi atau subprogram. Ya, dengan cara kita membuat fungsinya dulu di bagian my block, lalu kita make a block, ya kita buat fungsi aja, fungsinya konversi suhu gitu aja, ya namanya ya. Sebenarnya namanya bebas sih, ya bebas aja, ya. Lalu kita klik OK. Nah, kita buat aja fungsi di mana di sekitar di kita taruh aja di atasnya sini mungkin ya. Nah, jadi fungsi konversi suhu ini cuma punya tugas satu, yaitu adalah mengkonversi ke dalam Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin. Itu aja tugasnya, ya. Jadi kita boleh masukin dulu beberapa blok kode untuk melakukan hal itu, ya. Yang pertama untuk kita set dulu Fahrenheit-nya, ya. Rumus Fahrenheit sudah ada di template-nya yaitu 5/9 dikali Celsius dikurangi 32. Jadi kita masukkan saja langsung ya ke dalam blok kodenya ya. Ya, pertama kita masukkan tambah dulu ya. Tambah setelah itu baru perkalian ya di dalam operan pertamanya ini. Lalu di operan pertama dari perkalian kita masukkan pembagian. Ya, pembagian ini kan 5 dibagi 9 ya. 5 dibagi 9 dikali Celsius atau C-nya ya. Kita masukin.
ditambah 32. Nah, itu untuk yang Fahrenheit. Selanjutnya untuk yang reamur, ya, kita juga akan set itu ke dalam fungsi atau subprogram konversi suhu, ya. Untuk yang reamur dulu, ya. Reamur itu seperti yang di template ditulis, itu rumus reamur adalah 4/5 dikali Celsius. Jadi kita bisa implementasikan dalam program kita, ya. Dengan cara kita kali dulu, setelah itu baru pembagian di dalam operan pertama, ya. 4/5 dikali Celsius. Ya, kali Celsiusnya. Untuk reamur sudah, untuk Fahrenheit sudah. Selanjutnya yang terakhir yaitu Kelvin, ya, atau yang K tadi, ya. Kelvin itu rumusnya C dikurangi 273, ya, masalah. Bukan dikurangi, sorry, ditambah, ya, tambah ini. Ya, ditambah. Jadi kita bisa masukkan operator tambah, ya. Masukkan Celsius ditambah 273. Oke. Oke, untuk fungsi konversi sudah berhasil kita bikin, ya, sudah kita define. Ya, selanjutnya adalah kita panggil fungsinya, ya, seperti biasa, ya. Jadi jangan cuma dibuat doang fungsinya, tapi juga harus dipanggil, ya. Kita panggil saja langsung, kita masukkan ke dalam blok kode yang down ini, ya. Konversi suhu. Oke, untuk yang down sudah beres, ya. Untuk yang down sudah selesai ini, ya. Kita coba jalankan dulu saja, ya. Kita jalankan dulu, ya. Kita coba klik, ya, yang kiri. Nah, ya. Oh, belum, ya, sorry, ini belum jalan, ya, karena belum kita broadcast, ya. Sorry. Belum kita broadcast, belum kita panggil, ya. When receive-nya sudah dibuat tapi belum di broadcast, ya. Kita broadcast dulu. Kita klik yang down lalu kita broadcast, ya. Kita panggil dulu. When this right click, ya. Ini dia blok kodenya. Selanjutnya kita panggil, ya, dengan menggunakan broadcast. Nah, broadcast-nya down, ya. Oke, udah itu aja untuk yang broadcast. Coba kita jalankan, ya. Nah, ternyata berhasil, ya. Itu untuk yang apa namanya? Anak panah kiri, yang kanan belum. Yang kanan belum selesai nih, ya. Selanjutnya kita yang kanan, ya. Yang kanan kita akan lakukan hal yang sama, ya. Untuk yang kanan. Oh, ini sorry, bukan 5/9 nih, 9/5, ya. Kebalik. Ya, terbalik, sorry. Ya, 9/5 yang betul. Ini template-nya sebenarnya salah, ya. Tapi oke, nggak masalah. Ya. Yang betul rumusnya 9/5, ya. Kita coba jalankan ulang, ya. Nah, ini baru betul, ya. Oke, kita lanjut yang panah yang up, ya, atau yang ke kanan selanjutnya kita buat, ya. Seperti biasa kita masukkan dulu, lalu tambahkan pesan baru namanya up, ya. Lalu kita tambahkan kondisi untuk apa menghitung itunya, ya, derajat Celcius, apa untuk menambahkan nilai Celciusnya, ya. Dan operan itu kurang dari, ya, kita pakai kurang dari, ya. Kurang dari, masukin ini 150 berarti sekarang, ya. Untuk yang sebelah kanan 150. Lalu kita set Celciusnya. Kalau yang tadi kan kurang, ya, kalau down. Kalau yang up itu tambah, ya, tambah 1, ya, tambah 1. Oke. Kalau sudah, dia akan menghitung kan gitu langsung, ya, mengkonversi. Nah, daripada kita tulis ulang lagi, lebih baik kita panggil lagi aja fungsinya. Tadi kan fungsinya sudah kita buat, ya, yaitu konversi suhu. Kita tinggal panggil lagi aja, ya, ke dalam blok kode up. Oke. Setelah dibuat, jangan lupa tadi, ya, dibuat broadcast-nya juga, ya. Menggunakan when this right click, ya. Lalu kita tambahkan broadcast-nya, kita panggil broadcast-nya, yaitu up tadi, ya. Oke, kita jalanin dulu, ya, coba, ya. Untuk yang kanan panah kiri sudah berhasil, untuk yang panah kanan juga sudah berhasil, ya. Dan secara otomatis suhunya terkonversi, ya, sesuai dengan angka derajat Celcius yang dimasukkan, ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk yang Fahrenheit dan Celcius sudah berhasil, ya. Dan selanjutnya kita akan buat untuk yang tombol click me, karena tombol click me ini belum bisa diklik nih, ya. Belum bisa. Nah, kita akan coba masukkan blok kode ke dalam Scratch, ya, untuk menjalankan fungsi click me itu, ya. Oke, kita langsung saja masukin seperti biasa, ya, blok kode berikutnya. Kita terima dulu when I receive, ya. Kita taruh di bawah aja mungkin, ya, biar agak rapi sedikit.
Ya, kita tambahkan message baru yaitu untuk button. Ya, nah itu kita kasih dulu pesan dulu ya kepada kucingnya atau sprites-nya. Ya, kita kasih aja ax ya di bagian sensing. Ya, kita masukin, kita tulis saja apa nih? Masukkan angka suhu ya minus 50 sampai gitu ya, sampai 150 dalam Celcius misalnya gitu. Ya, jadi kita kasih dulu pesan ya kucingnya ya supaya user yang masukin angkanya itu tahu berapa yang harus masukkan ya. Kalau sudah, lalu kita kasih kondisi yang pertama adalah kita akan set ya berapapun angka yang ditulis oleh user ya itu secara otomatis akan menggantikan nilai Celciusnya ini. Nah itu pertama yang kita akan atur dulu ya menggunakan blok kode if ya. Jika gitu ya, jika kita menggunakan ini nih sebuah operator logika namanya OR ya. Nah, yang pertama itu adalah ketika Celciusnya lebih besar dari minus 50 tadi kan gitu ya. Besar dari minus 50, kita kasih dulu Celciusnya ya. Lalu yang kedua ya, itu kurang dari 150 ya. Jadi kita masukin dulu ya. Ini kurang dari 150. Lalu kita masukin ya Celciusnya. Oke. Nah, ini operator logika OR itu apa sih sebetulnya? Operator logika OR itu adalah sebuah operator dalam eh, matematik ya sebetulnya teman-teman ya, dimana kalau salah satu kondisinya saja sudah terpenuhi, otomatis itu akan bernilai true atau benar gitu ya. Jadi salah satu saja benar gitu ya. Nggak perlu dua-duanya. Kalau dua-duanya bagus, nggak apa-apa. Tapi salah satu benar saja, itu secara otomatis blok kode yang di bawah ini akan dijalankan atau bernilai true gitu ya. Jadi itu blok kode OR ya. Fungsi blok kode OR itu seperti itu. Dia merupakan salah satu operator logika ya, kode matematika. Lain ada AND, lalu ada apa lagi tuh ya. Mungkin banyak ada NOT ya. Ya itu. Oke, kalau kedua kondisi ini terpenuhi atau salah satunya ya, di mana kalau C-nya itu atau suhu dalam Celciusnya itu dimasukkan lebih besar dari minus 50, ya berarti ini sesuai dengan flowchart kita ya, yang ini ya. Nah, maka kita set nilai Celciusnya to answer. Jadi apapun nilai yang dimasukkan oleh user, maka akan mengganti nilai angka yang ada di sini, gitu ya. Lalu kita eh, hitung suhunya, gitu ya. Kita hitung suhunya atau konversi suhunya. Tadi udah ada fungsinya ya, kita masukin aja langsung ke sini. Gitu. Tapi kalau angkanya apa kurang dari minus 50 ya, katakanlah minus 60 gitu ya atau minus 51 gitu kan. Atau angkanya itu lebih besar dari 150, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kita kasih kondisi lagi ya. Kita kondisi lagi gunakan blok kode if, maka ini akan blok kode if ini yang mengatur ketika angka yang dimasukkan tuh lebih dari 150 atau kurang dari minus 50 ya. Jadi kita masukkan lagi operator OR ya. Yang sebetulnya isinya berlawanan dengan yang if yang di atas ini ya. Kalau yang tadi kan lebih besar. Nah, kita masukin yang kurang dari. Gitu aja. Ya. Kalau yang ini kurang dari kita masukkan yang lebih besar dari gitu aja. Jadi kita kasih kebalikannya gitu aja ya. Oke, yang ini berarti minus 50, yang ini 150 ya, sama saja ya. Menggunakan operator OR ya, masih sama saja ya. Oke, lalu dalamnya kita set aja gini ya. Kita set aja angkanya kalau salah gitu ya. Kita set angkanya menjadi 50 lagi ya, seperti yang di awal yang ini ya. Lalu kita reset suhunya ya. Gitu ya. Ya, kita reset suhunya. Nah, ini seperti untuk yang reset suhu itu lebih baik kita buatkan fungsinya juga deh ya. Supaya dia tidak panjang nanti ke bawah gini ya. Kita bikin aja fungsinya lagi ya. Kita buat lagi aja namanya reset suhu ya. Untuk mereset suhu Fahrenheit, Reaumur dan Kelvinnya itu menjadi 0 gitu ya. Supaya dia kalau error gitu ya, kita reset dulu semuanya jadi semula gitu ya. Ini fungsinya kita taruh mana nih supaya rapi ya. Coba kita rapikan dulu deh. Ini masih berantakan nih ya. Kita taruh di mana ya? Kurang lebih di sini aja sampingnya mungkin ya. Nah, ini di sini ya kurang lebih ya. Nah, lalu kita masukin, kita set dia yang suhu ini ya.
Kita set dia semuanya menjadi 0, ya. Yang Fahrenheit-nya menjadi 0, lalu Reaumur-nya juga menjadi 0, ya. Yang Kelvin-nya juga kita set menjadi 0, ya. Oke, itu aja mungkin ya. Dan yang terakhir, ya, jangan lupa kalau fungsinya sudah dibuat, reset suhu ini jangan lupa dipanggil. Ya, kita panggil, lalu kita kasih aja pesan, ya. Sebuah pesan singkat aja ya. Sebuah pesan singkat, durasinya 5 detik saja. Pesannya apa nih kira-kira nih? Coba ya. Ini aja ya, kurang lebih masukkan Anda salah gitu aja ya. Silahkan gitu ya, silahkan ya. Masukkan angka gitu ya. Angka minus 50 sampai 150 antara gitu ya. Antara gitu ya, antara minus 50 sampai 150. Nah, itu aja lah pesannya kurang lebih ya. Kita tampilkan selama 5 detik. Oke, itu aja. Selanjutnya kita broadcast ya. Jangan lupa di broadcast di button ya. Seperti biasa. When this sprite click, kita broadcast ya. Kita broadcast button ya. Betul ya. Oke, sebenarnya sudah semua ini ya. Dan sepertinya aplikasinya sudah bisa dijalankan nih ya, teman-teman ya. Coba kita jalankan, kita rapin dulu sedikit ya. Oke, kita coba jalankan. Kita pencet tombol ini dulu ya, anak kanan kiri tadi udah kita coba ya, udah berhasil. Dan secara otomatis akan terkonversi ketiga suhu ini ya. Coba kalau kita klik tombol klik me ini ya. Nah, betul ya. Kita masukkan angka misalnya 25 gitu ya. Nah, otomatis keganti ya, secara otomatis ya. Atau kalau kita masukin angkanya lebih dari 150, apakah muncul pesan errornya? Coba ya. Anggaplah kita masukin 180. Nah, muncul pesan error ya. Masukkan Anda salah. Silakan masukkan angka antara minus 50 sampai 150. Dan semuanya akan kereset menjadi 0. Celsiusnya ya secara otomatis dia akan ke angka 50 ya. Seperti yang blok kode yang ini nih ya. Blok kode yang ini nih ya. Gitu. Atau sebaliknya kalau kita masukin di bawah minus 50 katakanlah minus 80 gitu ya. Nah, ternyata juga sama pesan error juga muncul dan secara otomatis akan dikonversi, akan direset ya, direset jadi 0 semua, Celsiusnya menjadi 50 ya, sesuai dengan angka yang kita tulis. Jadi kurang lebih seperti itulah aplikasi yang kita buat sudah selesai, ini sudah jadi ya. Tinggal kita perbesar aja layarnya ya. Kurang lebih sama persis tuh ya, sama persis ya. Tampilannya kurang lebih sama persis ya. Nah, itulah ya kurang lebih seperti itu. Ya, itulah ya program atau aplikasi yang kita buat bernama aplikasi konversi suhu ya ke dalam Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya dengan pembahasan atau membuat program aplikasi di Scratch yang lebih baru ya. Itu aja. Sekian, terima kasih.